Kalau jodoh kan berarti nikah ya? Iya. Oh, udah jelas banget tuh. Nah. Lo pernah gak pacaran beda agama? Pacaran beda agama. Beda Ya. dunia. Seru nih, kemarin kita udah bahas tentang pacaran-pacaran. Oke. Pacaran Kristen, sekarang pacaran beda agama. Nah. Lo pernah gak pacaran beda agama? Oh, sering dong. Dulu ya. waktu gue juga belum beragama. Karena Kristen kan bukan agama ya. Ya udah. Iya. Jadi gue kalau bisa dibilang dari 100% gue cuman terakhir doang nih gue sama Eva. Eva, oke. Pacaran yang seagama. Selain itu yang beda agama. Ganas juga perjalanannya ya. Kalau lo pernah beda agama? Pernah kayaknya 2 kali apa sekali ya, lupa gue. Yang resmi sih sekali doang. Cuman lama. Itu kali. Kacau deh pokoknya. Lagi pertanyaan nggak usah nanyain dong. Iya. Ya gue pernah. Udah. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang pacaran beda agama. Kenapa? Karena mungkin banyak orang-orang percaya nih, atau mungkin barisan baper hari ini juga lagi pacaran dan berhubungan dengan orang-orang yang berbeda agama gitu kan. Oke. Kayak Jeremy dulu sahabat kita pernah rasain namanya jatuh cinta sama beda agama. Nah. Temboknya tinggi banget gitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini kan, kalau pacaran kan hak orang ya gitu loh. Ya bebas dong mau milih yang beda agama atau seagama gitu kan. Nah, kenapa sih nggak boleh gitu pacaran beda agama gitu? Sedangkan kalau di Alkitab tuh banyak loh, ada orang-orang yang ngambil dari misalkan dari suku, bukan suku ya, lebih tepatnya kayak dari daerah Praselit mana. namanya. Iya. Gitu. Pada akhirnya tuh juga mereka ikut Oke. Elohim. Ini sambil brainstorming pertanyaan itu, gue pengen nanya lagi nih. Ada nggak satu ayat di Alkitab yang melarang pacaran ya, bukan nikah ya, pacaran beda Seru agama? nih. Satu ayat di Alkitab. Pacaran beda agama ada nggak gitu? Biasanya tuh gini. Karena biasanya biar dipakai sebagai justifikasi tuh. Iya, biasanya kayak gini. Apa namanya, kayak pacaran beda agama tuh kita nggak boleh pacaran beda agama dari ini. Gelap, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Iya, itu. Itu Konteksnya nikahnya itu itu nikahnya tuh. Oh, itu nikahnya. Iya. Bukan pacarannya. Pacarannya. Nah, ini ditanya pacarannya. Gitu. Pacarannya. Jadi sekarang anak-anak sekarang makin pinter. Padahal dia nggak pernah tahu Alkitab, Nggak dia pernah tahu tahu aja. Alkitab. Serius. Kalau lu kan pernah khotbah tentang hikmat itu diinfuskan ya. Iya kan? Nah, itu mereka tuh dapat hikmat dari mana kayak gitu. Salah infus kayaknya. Gramedia Salah ya. infus aja. Nah, menurut lu gimana, Bil, tentang fenomena tentang pacaran? Pacaran ya. Berarti ini ngomong pacaran dulu ya. Pacaran. Nah, sebenarnya itu bagus sih. Maksudnya dikasih sebuah isu di mana anak-anak tuh bisa ngeles pacaran tuh, kan gue pacaran bukan nikah. Iya, nih. bukan nikah. Bukan nikah, Ya, ya. jangan dari dulu tahu kan putus apa nggak tahu Nah, deh. itu. Nah, cuman Biasanya memang gitu kan. memang Alkitab nggak pernah ngomongin pacaran karena emang belum ada. Iya. Bener. 2000 tahun lalu kan belum ada konsep Iya, pacaran. makanya. Zaman modern aja baru ada konsep pacaran. Iya. Nah, tetapi sebenarnya kita bisa ambil lah satu prinsip di mana Paulus pernah bilang, dia bilang pergaulan yang buruk akan merusak sebuah kebiasaan yang baik. Iya. Nah, memang di sini bukan berarti orang yang beda agama perlakuannya buruk ya. Iya, enggak. Bahaya nih, pinggir jurang Iya nih, pinggir jurang nih. Iya, Ini jangan sampai disalah ngertiin ya maksud Iya, gua. Tetapi prinsipnya adalah begini. Saat kita bergaul atau saat kita apalagi pacaran ya, artinya kan itu memperpadukan dua hati jadi satu. Dua pribadi. Iya, satu jadi dari dua perasaan yang berbeda jadi satu perasaan. Nah, artinya kan berarti itu ada yang namanya peleburan tuh. Iya. Ya kan, proses penyatuan. Nah, disinilah yang menurut gua bisa jadi berbahaya karena seperti tadi prinsipnya bahwa berarti kan gini, apa yang di luar lo bisa mempengaruhi dalam lo. Iya. Bener. Ya, pergaulan lo, pacar lo, ya kan, keluarga lo itu mempengaruhi karakter lo, mempengaruhi sifat lo. Akhirnya apa? Yang tadinya dia suka ke gereja misalnya, akhirnya dapat pacar yang mohon maaf misalnya beda agama, akhirnya kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa itu bisa mempengaruhi imannya. Iya. Iya kan? Iya. Dari yang suka ke gereja tiba-tiba males misalnya. Iya. Kenapa? Iya karena cowok gue juga nggak dukung gue ke gereja misalnya gitu. Ini contoh aja atau ya. di hari Minggu malah ajakin jalan. Nah, nonton. misalnya kayak gitu. Ya, Iya. misalnya kenapa? Karena mungkin yang beda agama bukan nggak pernah ibadahnya nggak hari
Minggu. Benar. Makanya dia nggak punya kewajiban untuk Benar. ya syukur-syukur dapatnya yang dewasa ya. Kalau dewasa kan bisa menghargai ya. Iya. Kamu harusnya ibadah gitu kan. Ini kan Tuhan kamu bla bla bla. Ya, cuman kan kita nggak bisa jamin namanya anak muda. Benar. Random aja, ada yang dewasa, ada yang ini kan. Iya. Nah, itu yang menurut gue mungkin secara perkataan eksplisit nggak ada tuh. Tetapi prinsip kita bisa belajar bahwa jangan mencobai lah. Benar-benar. Nah itu. Gitu sih kalau dari aing ya. Karena kalau di Alkitab tuh jelas ya, jadi emang pinter sih ya. Pacaran mana ada kak ayat 1 ya kak gitu. Tolong tunjukin. Ya benar kata Bill kan, pacaran itu di Alkitab ya memang sebetulnya itu kendaraan untuk pernikahan gitu. Iya, Jadi kalau di Alkitab tuh ngomongin tentang pacaran itu bisa dibilang tunangan ya. Tunangan. Jadi bisa dibilang kalau pacaran itu adalah kendaraan untuk pernikahan. Nah sekarang gini ya, artinya kalau orang pacaran tuh udah pasti udah mau nikah. Iya. Nah kalau gue bisa ilustrasi ini kan kendaraan ya. Ya kalau lo aja udah salah kendaraan cuy. Itu. Lu mau ke Misalnya Jakarta? naik angkot nih. Iya, mau Salah jurusan. mau naik kereta harusnya ke Jakarta Kota nih. Terus Ke salah Jogja. peron ke Bogor. Gitu. Mau Udah jauh sampai banget. kapan nyampe Nggak akan sampai nyampe. kepada kehendak Tuhan, keturunan ilahi atau Iya, betul, pasangan yang diberkati. Pewaris nggak nyampe. kasih karunia gitu. Nah itu kan. Mau nggak mau lo harus apa? Turun dulu, pindah lagi peron sampai ke Jakarta gitu. Iya benar. Ngeliat kayak temen gue juga kan pernah cerita, iya waktu dia pacaran beda agama, dia jadi ragu buat berdoa bro. Nah, lagi makan bareng nih. Nah, Dia kayak Oh, kan. mau doa tuh kayak jadi, aduh nggak enak nih. Itu. Kan kalau sama-sama Kristen kan enak, doa bareng yuk. Nah, kan dia mau doa aja tuh susah. Bukan susah ya, maksudnya kayak kok menurut gue bukan toleransi ya, tapi lebih kayak, aduh nggak enak nih pacar, karena pacar gue muslim, Iya. pacar gue Hindu atau pacar gue yang lain. Dan lo nggak bisa saling mengingatkan saat teduh kan. Bisa. Kayak misalnya Moze dan Julio tuh saling mengingatkan saat teduh. Iya bener. Akhirnya kalau yang lain lemah, yang lain mengangkat Iya. jadi kuat. Menguatkan. Jangan lupa berdoa ya sayang. Itu enak. Jangan lupa revival ya. Gitu. Kan kalau lo beda agama bingung. Bener. Mau saat teduh apa? Saat teduh apa? Bener. Saat apa nih jadinya? Saat yang paling teduh jadinya. Jadi ini kan. Nah ini ada pertanyaan nih. Kalau udah telanjur, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Oh ya, dari anak muda namanya Jeremy Budi. Oke. Oke, dia bilang gini, kalau sudah telanjur menjalin hubungan dengan yang berbeda agama, apa saran dan dari host? Oke. Kayak yang nanya Jeremy dari kemarin antusias banget. Antusias ya. Lanjut. Antusias banget sama nih podcast lo gitu. Bener. Iya bener. Pacar lu beda agama emang Jir? Lo ketua ayut lo. Gimana nih? Dari Bill coba. Kalau udah terlanjur ya? Kalau udah terlanjur ya banyak-banyak berdoa sih menurut gua. Karena udah terlanjur ya, apalagi udah lama tuh pacaran. Iya. Waduh, itu istilahnya ya kalau udah nyemplung tuh udah kedalaman berapa meter tuh. Iya. Istilahnya lu mau berenang ke atas lagi tuh udah susah. Iya. Gitu. Istilahnya gini, karena dari pengalaman gua pernah pacaran beda agama ya. Itu waktu gua istilahnya sama dia, itu kalau Padahal udah ke gereja ya. udah ke gereja bosku, udah ke gereja. Orangnya yang gue liat nangis-nangis lagi. Berarti kan di jamaah Tuhan ya. Iya. Agamanya gak usah disebutin apa. Iya, nggak usah sebutin ya kan. Cuman kan maksud gue, berarti itu nggak jaminan ya. Nggak jaminan. Karena ya faktor lagi nih. Iya. Mungkin teman-teman ya yang pacarnya beda agama itu nggak menjamin waktu dia udah ke gereja. Artinya dia akan pindah, nggak juga. Iya. Karena ya dari pengalaman gue pribadi yang waktu itu ya, udah sampai nangis-nangis. Lo bayangin tuh. Gue masih inget banget tuh. Nangis-nangis. Air mata keluar, berarti apa? Roh Kudus kan? Tapi apa yang terjadi? Keluarganya lebih kuat. Roh Kudusnya transit doang ya. Itu makanya. Iya kan? Nah itulah maksud gua. Iya. Saran gua kalau udah terlanjur lu banyak berdoa sih. Iya, Dan banyak berdoa karena hanya Roh Kudus tuh. Tuhan yang bisa. Karena kalau lu udah masuk ke kedalaman, itu kayak lagi angkat batu terus lu tenggelam. Iya, susah. Gimana berenangnya? Bener. Susah kan? Harus ada yang bantuin lu gitu loh. Kenapa gak lo saranin putus aja bro gitu? Nah, Jadi susah. biasa gitu tuh. Jadi hamba Tuhan ya, biasanya hamba Tuhan, Putus, kakak-kakak kan? rohani di gereja nih. Kakak-kakak rohani di gereja ketika tahu ada di rohaninya beda agama, putus aja bro.
Menurut gua kurang bijak. Kurang bijak. Kenapa kurang bijak? Karena udah ngomong perasaan itu udah nggak pakai logika, Bos. Itu. Nih, kalau di sini udah kena, sini mati pasti. Bener. Hampir, Jeremy hampir ya. Hampir Jeremy, lu juga, Bos. Kalau Itu mah bukan beda agama lagi dia, beda dunia. Beda dunia. udah beda dimensi, boy. Gitu. Menurut gua udah tuh. Terus kedua ya minta tolong sama kakak rohani lo, orang tua lo, gitu. Karena udah kena ini mati, lumpuh nih. Jadi lebih baik ini ya, mencegah daripada mengobati ya. Jadi makanya pentingnya komunitas tuh begitu. Itu. Kan kalau komunitas kita punya komunitas Kristen ya, apa kayak di Ahoge gitu kan. Iya. Kita punya sama-sama cool. Dan pasti kan kalau dia suka sama cewek, kakak gua lagi suka nih sama ini nih gini. Terus tapi beda kak. Nah itu kan di awal dulu nih. Iya. Nah dengan kata-kata bijaknya sang gembala coolnya, ya kan. Kata-kata sang manis. pemimpinnya sambil menguatkan, ngerti perasaan dia juga, nggak hanya isi logika. Ya udah tapi ketika dia di awal ya akhirnya bisa lepasin daripada udah terlalu jauh kan daripada dalam capek ya makanya baik lagi sih pentingnya apa namanya komunitas. Gue rasa kalau kita tinggal di dalam komunitas tinggal dalam Tuhan gue rasa sih nggak memutuskan sih untuk pacaran beda agama. Iya itu gitu karena ada kekuatan. Iya dan percaya itu tuang rusukku pasti Tuhan sediain deh ya kan pasti akan dipertemukan. Iya. Masa di custom sih? Ini anak murid itu juga pernah ya waktu itu beda pacaran. Ada 3 orang. Curhat tambah. Iya terakhir ini ada saran lo apa waktu itu? Gue nggak suruh putus yang pertama gitu kan. Tapi gue saran nggak terlalu banyak sebetulnya karena gue puji Tuhan ya sebelum dia terlalu jauh dia udah curhat sama gue duluan. Kayak gitu. Dan dia masa terang dan gue udah ngerti gitu. Cuma dia cuma butuh kekuatan aja untuk akhirnya putus sampai sekarang. Mereka tuh udah tahu. Iya. Udah tahu. Udah ngerti. Yang namanya dosa tuh gak perlu diajari. Diajari. Terang dan gelap udah tahu gak Tinggal masalahnya bagaimana kita sebagai pembinanya tuh menguatkan. Benar. Jangan sekedar kayak jangan dihakimin. Jangan dihakimi. Oh kok bisa sih lo gitu? Kan emang gak ada yang lain gitu. Iya kenapa sih? Emang gereja kurang gitu kan? Itu kata perasaan bisa diblok. Bener. Siapa tahu yang terima dia beda agama kan bingung kan. Kasihan juga kok kayak gitu bener. Ya sudah terakhir. Jadi gak usah dihakimi ya. Jangan dihakimi. Yang terakhir apa no? Nah belum terakhir Bil. Masih banyak ini Jeremy nanya. Jangan udah 15 menit nih. Nah bagaimana kalau jodoh kita itu adalah beda agama? Nah, kok lucu Jeremy nanya, lu ngapain nanya gini dia? Nggak ada jodoh beda agama. Itu orang yang merasa kali, Tapi justifikasi gitu. Tapi gini. Gue denger ya, ini kalau gue nggak salah, tolong barisan baper perbaiki kalau gue salah. Tapi di Indonesia ini udah bisa loh nikah beda agama. Ya cari berita atau ini. Nah, tapi dia nggak pas dari pro kontra. Iya, tapi dia nggak diresmikan di gereja ataupun di masjid ataupun di pura atau yang lainnya gitu. Oh, secara negara aja. Secara negara doang. Nah mungkin mereka dari itu kan bisa mikir, emang jodoh gue beda agama gitu kan? Itu berarti jodoh di tangan pemerintah dong. Nah, bukan di tangan Tuhan. Cakep tuh. Sedangkan definisi dari pemberkatan pernikahan kan Tuhan yang menyatukan dengan satu pernikahan kudus diberkati hamba Tuhan kan gitu. Ya kalau yang penting pemerintah undang-undang berarti ya gitu berarti yang disatuin pemerintah bukan Tuhan sendiri. Bener. Tapi banyak ya. Banyak. Ada berapa Jer? Yang nikah beda agama di Indonesia? 1.400 pasangan. 1.400 pasangan. Wow. Semoga kalian tidak salah satunya ya. Gitu. Kemudian gimana Bil tentang fenomena ini Bil? Ya kalau dari perspektif Kristen nggak ada yang namanya jodoh beda agama. Nggak ada. Semua kalau jodoh kan berarti nikah ya. Benar. Ya kalau dari ayat semua mah nggak ada. Nggak ada ceritanya. Pasti semua ayat berusaha menentang hal itu. Paulus nih gue pengen bacain satu nih. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya. Oh udah jelas banget tuh. Itu mah udah nggak usah ditafsirin ya. Jadi kalau menurut gue juga kayak gini. Kalau perspektif Kristen kan gini, kalau lu nggak diberkati sama Tuhan dan pada akhirnya
jatuhnya lu akan berzina gitu kan. Iya. Jadi ketika lo mengiyakan legalitas dari pemerintah, gue setuju karena kita perlu ada catatan di pemerintah kita menikah. Tapi di gereja juga perlu. Kenapa? Karena kalau kita nggak diberkati Tuhan, maka kita akan jadi berzina dengan pasangan kita ke depannya. Iya. Gitu. Itu yang sangat hati-hati ya barisan baper. Gitu. Nah terakhir kali ini ya, Pak. Ini kok kayak ini ya, kayak Alkitab ya, kayak tesis ya, tolong bacain Nando. Yang mana? Nomor 5. God Time Podcast Bina Lapar. Bukan. Bukan. Yang nomor 5. Dalam satu jurnal berjudul Gila, jurnal nih. Perkawinan beda agama secara alkitabiah dalam masyarakat pluralisme. Oke, bahwa pernikahan beda agama bisa terjadi karena kurang pengajaran. Apa yang seharusnya gereja kita lakukan? Jadi ini menurut penelitian kali ya. Iya. Jadi faktor orang beda agama, pacaran beda agama itu karena kurang pengajaran. Oh, ini udah ajar. Setuju. Udah murid ini. Udah. Komunitas ini. Udah. Jadi udah jelas dah. Nggak terlalu panjang lebar kali ya. Iya, kayak kita perlu ini deh. Perlu bikin khusus buat pacaran. Ya, harus. Nggak boleh enggak. Harus. Oke, jadi kalau teman-teman barisan baper pada nanya dengan kita tentang pacaran beda agama, kita tidak sangat menyarankan untuk pacaran beda agama. Iya. Jadi kalau kalian udah telanjur, sarannya kita adalah berdoa. Iya. Ya kan? Dan minta ini ya kekuatan Tuhan. Iya. Dukungan daripada kakak rohani. Iya. Dan satu lagi, kalau kalian berpikir, kan pacar saya udah ikut ke gereja. No, stop. Karena kenapa gue bilang stop? Karena pacaran bukannya ajang penginjilan. Bener. Wah. Kalau mau begini nih, kalau mau fair ya, jangan pacaran dulu, jangan jadian dulu. Bener. Bimbing dia dulu. Bener. Ke dalam kekristenan, ya kan? Ceritain tentang Tuhan, ya kan? Ketika dia oke sebelum pacaran nih mau ikut, ya udah. Terima Yesus, baptis dulu. Ya. Nah bener, jangan pacaran dulu. Jangan pacaran dulu. Temenan dulu. Gas Santai-santai kalem. Gas tipis dulu Ya. lah ya. Karena aduh please deh, apalagi kadang-kadang orang yang udah ikut ke gereja udah banyak yang putus. Dia speak doang, pengen nama lo ya, gara-gara lo cantik atau ganteng. Ya, pokoknya itu aja dari kita. Kita tidak menyarankan untuk pacaran beda agama. Ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.